JKN, jumpa lagi bersama Indri di sini dalam acara Enjoy JKN Podcast. Bincang-bincang seputar program JKN, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari tim Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, yaitu Mbak Esther. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Esther. Selamat datang Mbak Esther di acara Enjoy JKN Podcast. Mbak Esther, mungkin Mbak Esther bisa jelasin nih atau kenalin diri nih ke Sobat JKN, karena tak kenal maka tak sayang. Biar Sobat JKN makin sayang nih sama Mbak Esther, mungkin Mbak Esther bisa sedikit kenalan perkenalkan diri ke Sobat JKN. Hai Sobat JKN, perkenalkan nama saya Esther. Saya sebagai BPJS 1 di BPJS Kesehatan Cabang Maumere, yang pasti sering ketemu di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Oke, Mbak Esther aslinya orang mana sih? Saya aslinya dari Banyuwangi, Mbak Indri. Oh, Banyuwangi. Di Maumere udah berapa lama, Mbak? Sudah hampir 2 tahun sih. Oh, berarti di sini saat pertama kali bertugas langsung dapat di Maumere, sejak saat itu pula sampai dengan sekarang masih di Maumere ya Mbak? Betul, ya? betul. Nah, karena Mbak Esther ini orang Jawa, jadi kita panggilnya Mbak, karena biasanya kan orang panggilnya kakak gitu. Kalau orang Jawa kan biasanya tuh bilangnya Mbak gitu. Iya, Mbak itu, jadi kita panggilnya Mbak Esther. Ngomong Mbak Esther nih masih single atau sudah ada calon nih, udah ada calonnya nih? Kebetulan single. Saya Single, punya, tapi ada teman. teman banyak, Teman, tapi yang tapi single di masih- hati enggak. Baru aja jadinya ya. Iya. Nggak apa nih. Mbak Esther, kita saat ini kita ngobrol-ngobrol santai ya terkait apa sih itu program JKN. Nah, Mbak Esther sendiri mungkin bisa cerita hobinya Mbak Esther itu apa ke Sobat JKN? Oke, kalau hobi itu olahraga sih Mbak kebanyakan. Kadang lari, kadang main bulu tangkis juga. Itu sih hobinya. Oke, berarti ini jaga kesehatan tuh penting ya Mbak Esther ya? Penting banget. Oke, karena kita kalau kita ngobrol terkait program JKN itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kesehatan. Betul. Nah, kesehatan itu bukan cuma di saat kita sakit, tapi bahkan ada preventif. Maksudnya sebelumnya kita tuh sebaiknya menjaga diri dulu. Jadi sebelum kita sakit, kita jaga diri mungkin dengan berolahraga yang teratur ya Mbak Esther ya. Jadi hobi untuk bawa kesenangan diri, tapi juga untuk baik untuk kesehatan diri kita juga. Siap. Terus Mbak Esther, ini boleh cerita-cerita nih, kalau menurut Mbak Esther sendiri yang saat ini menjadi BPJS 1 di fasilitas kesehatan, kalau menurut Mbak Esther menjadi peserta JKN itu gimana menurut Mbak Esther? Kalau ada masyarakat yang bilang saya tuh kan sehat-sehat aja, nggak perlu jadi peserta JKN, buat apa sih saya jadi peserta JKN? Mungkin Mbak Esther bisa cerita sedikit nih pandangan pendapat Mbak Esther terkait masyarakat yang punya opini seperti itu. Ya, ini juga salah satu yang sering saya ketemu ya Mbak ya di fasilitas kesehatan, karena banyak orang yang di fasilitas kesehatan mencari JKN ketika mereka itu sakit. Jadinya yang sering kali kita edukasi ke mereka, terutama keluarganya yang mendampingkan, biasanya yang masih sehat-sehat tuh. Jadi kita edukasi bahwa JKN itu bukan sebuah beban, tapi itu sebagai salah satu apa istilahnya jaga-jaga untuk mereka, karena kan namanya sakit itu tidak bisa kita jadwalkan, tidak bisa kita harapkan tiba-tiba saja kita langsung sakit. Jadi itu yang perlu kita kuatkan di pikiran masyarakat ya, bahwa JKN itu bukan sebuah beban, tapi JKN itu sebuah alat, salah satu alat yang kita gunakan untuk jaga-jaga ketika kita sakit. Jadi sama seperti kita investasi ya, investasi kesehatan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Oke, terus kakak kan sering, Mbak Esther kan sering banget ketemu sama peserta JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Boleh tahu ini nggak, cerita-cerita sedikit terkait yang pernah mereka ceritakan mereka sakit dan terbantu dengan adanya program JKN ini? Aduh iya, banyak banget sih Mbak, bahkan dulu tuh sempat sering kali saya tuh ikut terharu gitu ya, karena banyak yang teman-teman itu tidak tahu kalau punya
JKN kan. Sekarang kan kita bisa daftar pakai KTP saja, daftar berobat pakai KTP, kartu keluarga gitu kan. Dari fasilitas kesehatan juga sudah tahu kalau misalkan ada yang sakit langsung diminta KTP. Sebelumnya mereka tidak tahu kalau punya JKN dan harus menginap di rumah sakit. Mungkin saat itu juga tidak ada biaya ya. Ternyata setelah dicek ada aktif. Nah, itu mereka merasa sangat terbantu sekali. Terutama kan kalau sekarang kalau kita lihat biaya untuk berobat itu kan tidak semakin murah ya, tapi semakin mahal, terutama untuk teman-teman yang kekurangan biaya mungkin. Jadi banyaklah cerita-cerita yang mungkin buat kita terharu. Oh, oke. Apa misalnya yang Mbak Esther pernah temui di rumah sakit, yang mereka mungkin pernah berobat rutin setiap bulan, itu seperti apa cerita dari pihak keluarganya maupun dari pasien itu tersendiri? Mungkin ada yang hemodialisa ya, cuci darah ya, Mbak Esther, yang cuci darah itu, sedangkan mereka rutin untuk melakukan cuci darah, dan sebenarnya kalau dihitung biaya sekali cuci darah itu pasti sangat besar ya Mbak Esther. Iya betul. Apalagi ada yang sudah 1 minggu 3 kali misalkan kan Mbak, setiap hari HD kan kalau kita hitung biaya normal saja sudah berjuta-juta mungkin ya. Berarti kalau dikali 3 kali dalam 1 minggu berarti ya tambah berkali lipat ya. Setiap bulan. Itu biasanya mereka ada yang sampai bertahun-tahun Mbak untuk cuci darah? Iya, bahkan yang pernah saya ketemu ada yang sudah 5 tahun juga. Cuci darah 5 tahun? Iya. Itu semua biayanya ditanggung sama program JKN gitu. Oke. Berarti benar-benar membantu ya Mbak ya? Sangat membantu. Oke, siap Mbak. Nah, kalau ini Mbak Esther nih kan bukan cuma sering kunjungan ke ini ya, ke rumah sakit. Bahkan kalaupun Mbak Esther lagi nggak di rumah sakit, posternya ini tetap ada kan di rumah sakit. Nah, kalau Mbak Esther sendiri ini sebenarnya gimana sih kalau ngerasanya seperti apa sih? Ada peserta yang sering teleponin nih tiba-tiba, ih nomor nggak kenal nih, terus tiba-tiba telepon itu gimana tuh Mbak Esther? Mungkin ceritain pengalamannya Mbak Esther sebagai BPJS. Iya seru sih, jadi HP itu selalu ramai ya, meskipun single tapi selalu ada yang menghubungi gitu. Tapi ada yang rese juga kadang Mbak, jadi tengah malam nih tiba-tiba telepon, tiba-tiba hanya chat P gitu aja. Itu banyak kita ketemunya juga, cuma malam save gitu aja. Kan kayak kita nggak tahu ya maksudnya apa gitu. Seru sih, banyak menolong peserta juga. Tapi Mbak, kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada keluhan peserta ke Mbak Esther, itu biasanya arahannya Mbak Esther penanganannya Mbak Esther itu seperti apa gitu untuk pengaduan dari peserta ke Mbak Esther? Jadi kalau misalnya ada peserta yang mengeluhkan di fasilitas kesehatan, yang paling utama kita mendengarkan dulu Mbak, mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Sebenarnya apa sih yang miss gitu. Nah setelah kita tahu dia di mana, fasilitas kesehatan mana maksudnya, terus kejadiannya kapan, kita konfirmasi dulu ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan, karena ya dari pengalaman selama ini kadang hanya miss begitu. Jadi miss antara vaskes dengan pesertanya sendiri. Jadi kita lakukan konfirmasi dulu ke vaskesnya, lalu kalau sudah sama-sama clear apa yang kita dapatkan dari sudut pandang peserta dan sudut pandang rumah sakit, lalu kita koordinasikan mencari solusinya apa. Oke, siap. Jadi Mbak Esther sebenarnya peserta ini kalau tidak bertanya, mereka juga kan tidak tahu terinformasi kan ya Mbak Esther. Jadi kayak misalnya ada peserta nih sobat JKN mungkin yang merasa kok ada yang nggak biasa, atau misalnya merasa kok nggak sama nih, kok ada yang bayarnya nggak sesuai, atau misalnya kok sama sih minta bayar atau seperti apa, itu bisa langsung menghubungi Mbak Esther ya Mbak? Bisa, sangat bisa kan. Sebagai BPJS 1 berarti sudah bertanggung jawabnya Mbak untuk memberikan edukasi ke pasien, ke peserta, ataupun mengklirkan apa yang mereka kurang tahu. Jadi siap pasti untuk dihubungi oleh sobat JKN. Oke, sobat JKN. Jadi jangan pernah ragu untuk segera menghubungi BPJS 1, apalagi Mbak Esther nih wajah cantik manisnya itu terpampang di semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Sika,
Dan untuk yang di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata ada teman-teman kita di sana juga yang sebagai PIC yang bisa dihubungi. Jadi jangan pernah ragu untuk hubungi nomor yang tertera di sana. Nah, kalau ini selama ini yang buat Mbak Esther itu senang untuk melayani peserta atau peserta JKN selama ini, itu apa sih yang bikin Mbak Esther tuh menikmati pekerjaan walaupun nggak semuanya tuh selalu lurus-lurus saja, pasti ada lika-likunya ya Mbak Esther ya selama ini melayani peserta JKN. Nah, ini apa sih yang selalu membuat Mbak Esther tuh selalu happy untuk bekerja melayani peserta JKN? Jadi saya tuh ketika ketemu peserta Mbak pasti memposisikan kalau saya jadi peserta itu. Jadi pun kalau misalkan mereka merasa kesusahan, saya selalu berpikir, aduh kalau saya di posisi mereka, keluarga saya di posisi mereka bagaimana ya gitu. Jadinya sebisa mungkin saya pasti akan bantu, dan juga setiap ketemu peserta itu pasti ada cerita-cerita yang mungkin di luar yang pernah kita lakukan, pernah kita rasakan. Jadinya banyak pengalaman juga ketemu dengan peserta-peserta. Terus juga mereka ketika kembali ke kita untuk mengucapkan terima kasih pun itu juga kayak ada rasa terpuaskan sendiri gitu ya. Jadinya ya kita pasti bisa harus memberikan yang terbaik untuk peserta. Oke, siap. Jadi itu alasannya Mbak Esther ini selalu happy, selalu bahagia menjalani tugas sehari-hari. Dan peserta JKN tentunya bertanya dengan Mbak Esther jadinya lebih enak, lebih merasa nyaman, dan apapun yang menjadi pertanyaan dari peserta JKN itu bisa langsung tanyakan ke Mbak Esther terkait apapun itu ya, terkait program JKN misalnya pembayaran, terkait pelayanan, terkait apapun itu bisa ini ke Mbak Esther, hubungi ke Mbak Esther. Oke, Mbak Esther, ini mungkin ada kata-kata penutup yang Mbak Esther, nggak rasa ya, kita ngobrolnya dari tadi itu udah panjang-panjang, nggak terasa udah di akhir segmen terakhir podcast kita hari ini. Mbak Esther mungkin mau menyampaikan sesuatu nih ke peserta, ke sobat JKN yang kali ini melihat podcast kita. Kepada Mbak Esther ya, kita sini cerita sedikit. Oke, mungkin closing statementnya tentang program JKN ini ya. Jadi jaga kesehatanmu, kalau bukan dirimu sendiri siapa lagi? Oke, jaga kesehatan dirimu, kalau bukan kamu siapa lagi. Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan, dan jangan lupa daftar untuk menjadi peserta JKN bagi yang belum, dan yang sudah menjadi peserta jangan lupa rutin membayar iuran membayar iuran JKN-nya supaya tidak ada kendala ya Mbak Esther nanti pada saat berobat. Oke Mbak Esther, kita tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.